Revolusi industri pertama. Revolusi industri dimulai pada tahun 1750-an. Pertama kali penemuan-penemuan hanya terbatas pada pemintalan kapas. James Hargreaves menemukan mesin pemintal yang dapat menghasilkan beberapa benang, yang disebut spinning jenny. Jenny pertama berisi 8 gulungan, yang artinya benang yang dihasilkan satu orang pekerja berupa 8. Pada tahun 1769, Sir Richard Arkwright bersama John Kay mematenkan mesin water frame, yaitu mesin pemintal bertenaga air yang dapat menghasilkan pintalan yang lebih kencang, halus, dan kuat, menggunakan kayu dan silinder logam, menggantikan jari-jari manusia. Bersamaan dengan itu berkembang pula sistem kapitalisme. Para kapitalis membuat produksi massal sehingga biaya produk menjadi lebih murah dan harga barang menjadi lebih terjangkau. Pada tahun 1769, James Watt berhasil membuat mesin uap yang lebih efisien daripada yang telah dirintis sebelumnya oleh Thomas Newcomen. Pada tahun 1785, Edmund Catworth menemukan mesin tenun bernama power loom yang digerakkan tenaga uap. Penemuan ini menyeimbangkan jumlah pemintal dan penenun dalam industri tekstil. Kain yang dihasilkan pun lebih banyak. Pada tahun 1750, Abraham Darby menggunakan batu bara untuk melelehkan besi demi mendapatkan nilai besi yang lebih sempurna. Pada tahun 1783, Marquis de Gifford Abens berhasil menggunakan mesin uap untuk menggerakkan kapal. Tahun 1802, William Symington menemukan kapal kincir. Selain itu, pada tahun 1804, Richard Trevithick membuat lokomotif uap pertama yang kemudian disempurnakan oleh George Stephenson menjadi kereta api penumpang. Kapal perang yang digerakkan dengan mesin uap dibuat oleh Robert Fulton pada tahun 1814. Mesin uap merupakan inti dari revolusi industri, sehingga James Watt sering dianggap sebagai bapak revolusi industri. Setelah berjalan satu abad, sekitar tahun 1860, revolusi industri memasuki fase baru yang berbeda dari yang sudah lalu, yang dikenal sebagai revolusi industri tahap kedua. Perbedaan dari revolusi industri tahap pertama, yang pertama adalah baja menggantikan besi sebagai bahan industri pokok, penggantian batu arang dengan gas dan minyak, dan penggunaan listrik. Yang ketiga, perkembangan mesin otomatis. Yang keempat, spesialis buruh. Yang kelima, perubahan radikal dalam transportasi dan komunikasi. Yang keenam, pertumbuhan bentuk-bentuk baru organisasi kapitalis. Yang ketujuh, meluasnya industrialisasi ke Eropa, Tengah, dan Timur, bahkan juga sampai ke Timur Jauh. Penemuan revolusi industri tahap pertama memicu penemuan lainnya. Dalam periode revolusi industri tahap kedua atau revolusi teknologi, ilmuwan Inggris Michael Faraday berhasil membuat aliran listrik. Kota-kota menjadi terang, muncul mesin pembangkit tenaga listrik, dan komunikasi jadi makin berkembang. Penemuan revolusi industri tahap pertama memicu penemuan lainnya. Dalam periode revolusi industri tahap kedua, atau yang disebut juga sebagai revolusi teknologi, ilmuwan Inggris Michael Faraday berhasil membuat aliran listrik. Kota-kota menjadi terang, muncul mesin pembangkit tenaga listrik, dan komunikasi jadi berkembang. Penemuan Faraday ini dikembangkan oleh ilmuwan asal Italia. Luigi Galvani mengembangkan ilmu tentang efek listrik terhadap syaraf dan otot hewan, dan Alessandro Volta mempelajari daya listrik. Seorang fisikawan asal Perancis, André Ampère, berhasil menemukan alat ukur listrik. Thomas Alva Edison menemukan lampu pijar pada 1879. Pada 1832, Samuel Morse membuat telegraf. Alexander Graham Bell membuat pesawat telepon pada 1872, lalu disusul oleh Guglielmo Marconi yang berhasil mengembangkan pesawat telegraf tanpa kawat pada tahun 1895. Selanjutnya, Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil memvulkanisir bahan dari karet yang dicampur belerang yang menghasilkan ban mobil dari karet keras. Wilbur Wright dan Orville Wright membuat pesawat terbang pada 1903. Marie Curie menemukan radioaktif yang menjadi sumber energi baru atau energi nuklir yang melapangkan jalan bagi bom nuklir.
Dampak revolusi industri bagi Eropa. Berkembangnya teknologi mendorong perkembangan pesat bagi revolusi industri, yang membawa berbagai dampak besar, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Yang pertama ada dampaknya di bidang ekonomi. Pada dampak di bidang ekonomi ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama yaitu lahirnya industri besar. Berlangsungnya revolusi industri memicu terjadinya perkembangan sistem ekonomi yang tadinya masyarakat bergerak di bidang ekonomi secara agraris menjadi ekonomi industri. Selain itu, revolusi industri juga telah menyebabkan industri besar-besaran secara proses mekanik. Perdagangan internasional pun berkembang. Hal ini juga berdampak terhadap meningkatnya taraf hidup masyarakat. Banyak masyarakat yang tertarik beralih profesi dari profesi bertani menjadi buruh pabrik. Dampak positif ekonomi kedua, berkembangnya kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi saat sarana produksi tanah, mesin, pabrik, dan lain-lain yang dimiliki pribadi oleh pemilik modal kapitalis yang ditunjukkan untuk memproduksi barang dan jasa dalam rangka mendapatkan laba. Revolusi industri membuat kapitalisme semakin berkembang dan bahkan menjadi bagian penting dari sistem ekonomi negara. Peluang besar yang tersedia para pemilik modal memperbesar usahanya. Dengan tenaga kerja yang membuat semakin besar pula, tujuannya adalah mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Hal penting yang patut dicatat sejak era revolusi industri adalah semakin ramainya persaingan para kapitalis atau para pemilik modal yang berkembang di bidang usaha yang sama untuk berlomba-lomba menciptakan produk terbaik untuk memuaskan konsumen. Para pemilik modal menjual produknya tidak sekedar menunggu pesanan sebagaimana terjadi pada era pra-revolusi industri. Di sini mulai berlaku ungkapan waktu adalah uang atau penghargaan terhadap waktu. Ekonomi pun menjadi sangat dinamis. Dampak negatifnya, 1. Industri kecil gulung tikar. Banyaknya industri kecil yang gulung tikar karena kalah bersaing dengan industri-industri yang besar atau pemilik-pemilik modal yang mempunyai modal yang sangat besar. Selanjutnya ada dampak revolusi industri dalam bidang sosial. Yang pertama, arus urbanisasi semakin tinggi. Revolusi industri menciptakan arus urbanisasi yang tinggi di Eropa. Hal ini karena revolusi industri menciptakan kota-kota dan pusat-pusat keramaian yang baru. Hal ini membuat para penduduk di desa datang ke kota yang dianggap menjanjikan kehidupan yang lebih layak. Secara ekonomis, arus urbanisasi ini berdampak positif karena meningkatkan taraf hidup masyarakat yang bekerja sebagai buruh dan memberi untung yang banyak bagi para kapitalis atau pemilik modal karena membayar tenaga kerja dengan murah. Secara sosial, arus urbanisasi berdampak negatif karena menciptakan pemukiman yang kumuh dan tidak terawat yang banyak dihuni oleh para buruh. Yang kedua, kesenjangan yang tinggi antara pemilik modal atau kapitalis dengan para pekerja. Dalam banyak kasus, banyak buruh yang tidak menikmati hidup yang layak karena para kapitalis membayar mereka dengan upah yang rendah. Para kapitalis beranggapan bahwa mereka tidak perlu mengeluarkan kreativitas atau kecerdasan atau keahlian yang besar karena proses produksi banyak digerakkan oleh mesin. Namun para buruh beranggapan bahwa mereka yang menggerakkan mesin. Mereka mengerahkan stamina dan keahlian yang besar dalam melakukan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, lahirnya kelas buruh. Para buruh yang merasa senasib dan sepenanggungan akhirnya bersatu dan terciptalah kelas buruh atau yang kemudian disebut kelas proletariat. Yang di sisi lain juga ada kelas kapitalis atau para pemilik modal.
Revolusi industri bukan hanya tentang mesin-mesin industri atau pabrik-pabrik yang menghasilkan asap, tetapi juga revolusi sosial yang memiliki dampak yang mendalam. Yang keempat, munculnya revolusi sosial. Kesenjangan ekonomi antara buruh dan pemilik modal menginspirasi sastrawan Inggris untuk menuliskan tentang ketimpangan sosial yang terjadi. Yang kelima, terjadinya polusi di banyak tempat. Kehidupan di kota menjadi tidak sehat dikarenakan pabrik-pabrik yang menimbulkan polusi udara serta limbah. Yang keenam, munculnya individualisme. Muncul hasrat untuk mencari untung dan mementingkan diri sendiri. Dampak dalam bidang politik. Yang pertama, munculnya paham sosialisme. Kaum buruh yang diperlakukan tidak adil oleh para kaum pengusaha mulai bergerak menyusun kekuatan untuk memperbaiki nasib mereka dengan membentuk gerakan sosialis. Pemikir yang populer paham sosialisme adalah Karl Marx, yang dituangkan dalam buku Das Kapitalis. 2. Munculnya partai politik. Agar perjuangannya lebih efektif, para buruh dan tokoh sosialis kemudian membentuk suatu wadah perjuangan politik, yaitu Partai Buruh. Partai buruh ini dibentuk khusus untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan kaum buruh. 3. Timbulnya imperialisme modern. Kebutuhan yang tinggi akan bahan mentah bagi industri-industri, pasar barang jadi industri-industri tersebut, serta investasi atau penanaman modal mendorong Inggris untuk melakukan imperialisme modern. Hal itu dilakukan agar mendapatkan bahan mentah, pasar, dan tempat investasi agar tidak menemui hambatan di negeri jajahan.